Orang yang pakai jin sobek-sobek akan beda dengan orang yang pakai jilbab. Orang yang pakai peci saja, itu pakaian peci ini akan menampilkan beda dengan orang pakai tato. Tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panu. Itu. Karena ada yang pakai tato itu gambar pohon rindang, pohonnya nggak tumbuh, tapi akarnya di sini masya Allah luar biasa. Nah, dari sisi ini. Pemirsa El-Kalam, Lembaga Konsultasi dan Kajian Islam. Pertanyaan berikutnya adalah apa fungsi dan makna berpakaian, karena di dalam Al-Quran dan hadis kenapa Islam menyebutkan tentang berpakaian cara Islam. Sebetulnya kalau kita lihat sebelum para ustadz memberikan jawaban, fungsi pakaian itu banyak. Bisa karena kesehatan, karena jelas itu punya fungsi, orang kedinginan perlu pakaian, kepanasan perlu pakaian. Itu juga kesopanan, itu juga identitas. Maka kadang-kadang orang tahu kalau berpakaian ini, oh ini dari Irian, oh ini dari Batak, ini dari Dayak, dari mana, akan ketahuan. Tetapi juga pakaian juga fungsi estetik. Nah, makanya industri luar biasa itu industri pakaian dengan mode-mode luar biasa. Bahkan pakaian ini ternyata bagian dari penyelamatan. Ya, penyelamatan dari bullying, penyelamatan dari macam-macam. Pakaian juga punya fungsi syar'i tentu. Untuk itu silahkan siapa dulu yang menanggapi, Ustadz Hakim. Syariat kita mengatakan bahwa anggota tubuh kita ini ada istilahnya namanya aurat begitu. Aurat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sesuatu yang aib untuk ditampakkan. Nah, sehingga maka harus ditutupi, kurang lebih begitu. Sehingga dalam syariat kita melihat bahwa pakaian itu benar-benar identitas, dan orang ketika dicopotin pakaiannya maka secara fitrah itu bentuk penghinaan dan sebagainya. Bahkan mungkin di kita zaman dulu kalau orang nggak pakai pakaian itu kan akan disebut orang gila dan lain sebagainya. Jadi jelas dalam Islam kedudukan pakaian itu sangat tinggi, karena sampai ada istilah aurat. Dan kita juga ketika anak kecil mulai beranjak besar begitu, mau mendekati usia-usia mumayyiz, itu sudah dikenalkan tentang batasan-batasan aurat. Ya, memang secara etimologis dan antropologis pakaian itu punya punya tahapan-tahapan. Dulu orang itu pakaiannya mulai dari minimalis, maka berkembang menjadi menutup sampai di dalam tradisi tidak hanya sebelum Islam itu sudah mulai menutup kepala. Itu orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai Islam menjadi kesempurnaan. Maka kalau ada teman-teman saudara-saudara kita yang kadang-kadang ingin naturalis itu ajaran untuk mengembalikan kepada alam aslinya dengan tidak berpakaian sama sekali, maka sebenarnya dia kembali kepada zaman dulu, zaman batu, di mana pakaian hanya selembar, seutas penutup saja. Justru semakin ke kini, pakaian modern sebetulnya secara sejarah adalah pakaian yang menutup keseluruhan banyak dari anggota tubuh kita. Tapi dari sisi lain, Ustaz, silakan Ustaz Eri. Terkait fungsi pakaian, di dalam Quran setidaknya disebutkan ada 3 terkait fungsi pakaian. Yang pertama adalah az-zinah. Sebenarnya disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Zinah di sini kalau merujuk pada tafsir Jalalain itu adalah mayasturu auratakum, yaitu segala yang menutup aurat kalian, yaitu pakaian-pakaian dan apapun yang menutup aurat ketika beribadah sholat. Kemudian yang kedua, pakaian itu disebut sebagai libasa yuwari sawatikum, sebagaimana disebutkan dalam Al-A'raf 26, ya bani adama qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai manusia, kami telah menurunkan untuk kalian pakaian yang menutup sawatikum, yaitu sesuatu yang malu jika dibuka, itu sawah, aurat lah bahasa lainnya. Nah, sehingga fungsi pakaian itu adalah satrul aurah, yaitu menutup aurat.
Kemudian yang ketiga, yang ini sangat penting, yaitu pakaian berfungsi sebagai pelindung dari segala hal yang berpotensi membahayakan diri kita, baik hawa dingin maupun hawa panas. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah menjadikan untuk kalian pakaian-pakaian yang menjaga kalian dari rasa panas dan menjaga kalian dari segala yang mengganggu kalian. Di antaranya adalah juga rasa dingin atau rasa yang sangat mengganggu diri kita. Sehingga dari tiga hal ini, maka fungsi pakaian itu sangat penting, tidak hanya dari sisi syariat tetapi juga ternyata dari sisi estetika. medis, gitu. Estetika, medis, bahkan itu. Tapi kalau pemahaman tentang libasul takwa gimana, Ustaz? Pakaian takwa itu. Ya. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Ya, libasut taqwa dzalika khair di dalam Al-Qur'an, di situ adalah takwa diilustrasikan sebagai pakaian yang sama-sama melindungi dari bagi seseorang dari segala yang membahayakan. Ketika orang memiliki ketakwaan, maka dia akan selalu waspada, selalu berhati-hati karena dia dilindungi dari potensi-potensi dosa. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa di antara salah satu definisi takwa itu adalah kehati-hatian. Seperti kita melewati sebuah jalan yang di situ banyak duri, sehingga kita hati-hati ketika melewati jalan itu, itulah ketakwaan. Gitu. Iya. Makanya dari sisi ini sekali lagi, berpakaian tentu tidak hanya secara dohir pakaiannya saja, tetapi harus diimbangi dengan apa yang melekat. Karena pakaian itu berpengaruh pada perilaku. Orang yang pakai jin sobek-sobek akan beda dengan orang yang pakai jilbab. Orang yang pakai peci saja, itu pakaian peci ini akan menampilkan beda dengan orang pakai tato. Tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panu. Itu. Karena ada yang pakai tato itu gambar pohon rindang, pohonnya nggak tumbuh tapi akarnya di sini masya Allah luar biasa. Nah, dari sisi ini ternyata saudara kita, adik kita atau keponakan kita dikasih pakaian polisi, pakaian TNI, jalannya lebih. Karena pakaian punya pengaruh pada perilaku. Maka ini salah satu fungsi pakaian adalah ternyata kendalian ketakwaan itu juga pada perilaku. Saya punya ponakan, si diajak nonton kungfu, pulang itu dikasihkan baju solin, baju kungfu, ternyata langsung berubah perilakunya. Itu sampai pohon pisang nggak ada apa-apa aja dipukuli. Kenapa? Seolah-olah lebih Jackie Chan daripada Jackie Chan. Kenapa? Karena ternyata punya pengaruh. Ini salah satu. Maka bagi teman-teman yang berpakaian yang kadang-kadang disebut hijrah, maka hijrah itu bukan hanya atribut tetapi juga harus attitude. Tapi bukan sekedar hijrah dalam di tampilan, tapi juga dalam perilaku dan lebih lagi takwa, yaitu dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz Jianto dari El Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam. Wallahu a'lam bishawab.